Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jerusi, Bapak Dr. Andes Agus Purwanto MPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh siswa SMA Negeri 1 Jerusi. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Ada beberapa hal singkat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada petugas upacara hari ini dari Ekskul Paskibra Aditra Cakra. Dan karena ini adalah upacara terakhir di tahun ajaran 2022-2023, ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami berikan kepada pengurus dan kepada anggota Ekskul Paskibra yang telah membimbing, melatih dan mendampingi setiap kelas yang mendapat giliran untuk menjadi petugas upacara. Semoga hal yang baik ini terus ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya. Yang kedua adalah karena ini adalah minggu terakhir di tahun ajaran 2022-2023, tentu kita semua tahu bahwa minggu depan tanggal 5 Juni adalah hari pertama pelaksanaan penilaian akhir tahun semester 2. Tentu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan agar pelaksanaan PAT tersebut berjalan dengan lancar, seperti mempersiapkan segala hal, mulai dari materi apa saja yang sudah dipelajari dari semester 2 dan juga mungkin semester 1 yang kemarin. Mempersiapkan juga mengenai kelengkapan peralatan gawainya, karena sebagaimana kalian ketahui bahwa untuk PAT kita kali ini masih menggunakan metode atau sistem hybrid, di mana untuk pengerjaan pilihan gandanya itu dilaksanakan pada Google Classroom, dan untuk jawaban atau soal uraian akan kalian kerjakan di lembaran kertas yang disiapkan oleh panitia. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan pengambilan nilai untuk akhir tahun ini tolong dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang saya harus informasikan juga adalah bahwa dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun semester 2 ini, nantinya kalian akan menghadapi atau melangkah ke jenjang selanjutnya, insya Allah. Bagi kelas 10 tentu harapannya akan naik ke kelas 11, dan tentu bagi kelas 11 harapannya dapat berlanjut naik ke kelas 12 sebelum melalui kelulusan. Ya, tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap kenaikan tentu ada beberapa indikator yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah mengenai kehadiran. Kehadiran ini menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian untuk kenaikan. Mengapa penting? Karena bagaimana kalian dapat mendapatkan pembelajaran transfer ilmu yang dilakukan setiap harinya oleh guru-guru kalian apabila dari segi kehadiran jumlahnya tidak memenuhi standar minimal. Jadi untuk kehadiran menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian kenaikan biasanya. Kemudian yang kedua adalah dari segi nilai akademis, baik pengetahuan maupun keterampilan. Dan ini semuanya dilakukan tidak hanya ketika akhir, baik ketika penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun, tapi selama proses pembelajaran. Karena kalian tahu sendiri bahwa setiap kali pembelajaran biasanya guru memberikan penilaian, baik penugasan, individu maupun kelompok.
baik kuis, ya, presentasi, praktik dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengandalkan pada penilaian di akhir saja, tapi proses penilaian itu dilakukan dari awal kalian belajar sampai akhir. PAT yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 besok hanya menjadi salah satu indikator penilaian, bukan penentu. Tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkannya dengan maksimal. Ya, itu kedua. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Ini barangkali yang banyak siswa yang tidak memahami bahwa sikap kalian selama belajar, selama proses belajar keseharian itu dinilai oleh guru-guru kalian. Apa saja contohnya? Seperti masalah berpakaian, kemudian interaksi sesama siswa, apalagi dengan guru. Ya, misalnya ketika bertemu dengan guru di jalan, berpapasan, apakah hormat, memberikan salam, atau malah nyelonong saja. Apalagi kalau di kelas misalnya tegur, diingatkan oleh guru, nah bagaimana responnya? Nah itu masuk ke dalam salah satu penilaian. Ya, jadi kalian sebenarnya sudah dapat mengetahui apakah kira-kira kalian akan naik tingkat ke jenjang selanjutnya, baik ke kelas 11 atau ke kelas 12, kalau melihat atau kalian sudah mengetahui tentang ketiga indikator tersebut. Kira-kira saya naik kelas atau tidak? Dan ketiga indikator tersebut adalah indikator yang tidak bisa salah satu tidak ada. Jadi percuma kalau nilai kalian bagus, kehadiran bagus, tapi sikap di kelasnya tidak baik. Atau percuma nilainya bagus, sikapnya bagus, tapi kehadirannya kurang, dan lain sebagainya. Jadi itu tiga hal itu yang menjadi perhatian kita semuanya, ya, untuk ke jenjang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah saya ingin menyampaikan sebuah pesan, ya, kata-kata yang mungkin sebenarnya biasa kita dengar, yaitu proses tidak mungkin membohongi hasil. Jadi kalau kalian merasa ingin hasil kalian bagus, ya prosesnya bagus juga. Apa itu proses? Ya proses selama pembelajaran, selama kalian bersekolah di sini. Karena tidak mungkin prosesnya baik, rajin, tepat waktu, kehadirannya sesuai dengan standar, kemudian tugas dikerjakan, sikapnya baik, kemudian tidak naik kelas, itu hal yang tidak mungkin. Jadi tetap tidak hanya di akhir ya kita memperhatikannya, tapi juga selama proses pembelajaran tolong diperhatikan. Ya, ada juga kalau kalian pernah lihat fenomena gunung es di lautan ya, terkadang kan yang mengambang yang terlihat itu hanya ujungnya saja, tapi kita lihat bahwa ada bongkahan es besar yang ada di bawah permukaan laut, permukaan air. Nah itulah proses. Memang tidak kelihatan, tapi menentukan. Ya, bagaimana kalian bersusah-susah, bagaimana kalian berlelah-lelah, ya, bagaimana kalian berdarah-darah untuk mengerjakan tugas, mengerjakan ujian dan lain sebagainya. Pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan upaya usaha kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.